La kanud. Kanud adalah khobar dari al-insan. Namun karena masuk kepada innal insana li rabbih lakanud, jadi apa jabatannya? Khobar inna. La taqul khobar dari al-insan, lakin khobar inna. Meskipun posisinya dalam i'rab marfu sama. Baqiya soal lam huna mada. Hada huda iman lam. Falam huna lam al-muzahlaqah. Apa makna muzahlak? Muzahlak maknanya terpeleset, tergelincir. Terus lamnya tergelincir bagaimana? Maksudnya lam di sini tergelincir asalnya di depan. Jadi sebelum masuk inna, kita kembali kepada asal muasal dari kalimat. Maka sebelum masuknya inna, lam ini di depan. Maka kalimatnya lil insan li rabbihi kanudun. Lil insan li rabbihi kanudun. Maknanya lam apa? Di sini lam taukid. Pada saat itu lamnya lam taukid. Namun Allah menginginkan ucapannya dengan inna. Dan masuk, Allah berfirman dengan lisan Arabi. Masuk kepada qawaid al-arabiyah. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran dengan qawaid lughah arabiyah. Masuknya inna tidak boleh di lughah arabiyah ada dua taukid. Inna taukid dan lam taukid. Qalal Arab kaidah fi awalil jumlah, di awal jumlah tidak boleh ada dua taukid. Inna taukid, lam taukid tidak boleh. Ada dua taukid. Inna, jadi nanti dibacanya misalnya inna lil insani li rabbihi kanudun. Ini tidak boleh di awal jumlah ada dua taukid. Idan kef, siapa yang harus mengalah dari dua ini? Lam yang mengalah. Lam itu baik. Maka dia tazahlak, dia tergelincir. Inilah kenapa dinamakan lam muzahlaqah. Maka lam ini tergelincir dari depan ke belakang. Tergelincir menjadi di depan lakanud. Fahim? Idan taukidnya hanya satu sekarang. Apa? Inna. Lalu kemana lamnya? Masuk kepada kanud. Dan berfaedah menjadi taukid. Taukid apa? Khobar. Maka ditaukidkan al-insan oleh inna. Dan ditaukidkan kanud. Mereka kufur kepada Allah. Kufur nikmat terutama yang diinginkan dengan lam. Sehingga maknanya taukid juga. Maka innal insana li rabbihi lakanud, faidah dari kita bisa mengi'rab di sini. Maka lam muzahlaqah dan kanud khobar dari inna. Marfu wa alamat rafihi dhammah dhahirah fi akhirih. Lihat maknanya. Kita bisa menerjemahkan dengan baik dan benar karena bisa mengi'rab. Innal insana li rabbihi, sesungguhnya seluruh manusia itu, karena alif lam di sini alif lam al-istighraqiyah. Maknanya seluruh manusia, bukan sebagian manusia. Seperti di surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguhnya seluruh manusia dalam keadaan merugi. Di surat Al-Asr. Begitupun di sini. Innal insana li rabbihi. Sungguhnya seluruh manusia itu kepada Robnya lakanud. Apa makna lakanud? Tadi lamnya lam taukid. Maka tadi berpindah dari awal taukid kepada al-insan. Karena sudah ada inna, dia mengalah lam muzahlaqah, berpindah kepada khobar. Dan apa faidahnya? Yufidu taukid aidha. Maka ditaukidkan. Lakanud ay bitaukid, maknanya seluruh manusia itu kepada Robnya ditaukidkan dalam keadaan benar-benar kufur nikmah. Itu maknanya. Maka ini dari terjemahan dari hasil i'rab bahwa sungguhnya seluruh manusia itu kepada Robnya pasti mereka itu benar-benar dalam keadaan kufur nikmah. Ditafsirkan oleh para ulama kufurnya kufur nikmah, yakni tidak mensyukuri nikmat yang ada yang Allah berikan kepadanya. Itu makna dari kanud.
Maka di sini kita berikan tambahan sedikit tentang permasalahan apa kanud, ma makna kanud. Maka kanud maknanya kufrun nikmah. Telah datang riwayat dari Nabi mentafsirkan ayat ini. Makna kanud datang dari Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal insana li rabbih lakanud. Qala Nabi, ini dinisbatkan kepada Nabi, al-kafur. Dia adalah orang-orang yang kufur nikmah. Alladzi ya'kulu wahdahu wa yadribu 'abdahu wa yamna'u rifdahu. Lihat bagaimana lafaz-lafaznya. Mereka orang-orang yang kufur nikmah, yang makan sendiri, bakhil. Wa yadribu 'abdahu, selalu memukul orang-orang yang lemah, terutama budaknya. Wa yamna'u rifdahu, dan tidak menginginkan orang-orang datang kepadanya seperti tamu dan sebagainya, bakhil, pelit. Nah, ini tamu kasih saja full fasolia, besok pulang. Kasih saja cabai pedas biar mules, besok pulang. Misalnya. Alhasil ini tafsir dari Nabi bahwa makna lakanud orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah. Maka hadis ini datang dari Nabi. Maka ucapan Nabi jelas, the point, dalil yang kuat tentang tafsir lakanud. Namun sayang, sanadnya dipermasalahkan. Dikeluarkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya dari jalan Abu Quraib, haddatsana Ubaidillah an Israil an Ja'far ibni Zubair anil Qasim an Abi Umamah. Maka dari Abi Umamah dari Nabi, maka sahabatnya Abu Umamah. Maka hadis ini jika sahih, maka pendalilan yang kuat bagi kita makna lakanud, maka pasti mereka itu kufur nikmah dan bakhil dan pelit dan seterusnya. Namun sayang hadis ini dhaifun, bahkan jiddan. Bukan dhaif saja, dhaif sekali. Kalau di Indonesia dhaif sekali. Padahal sekali itu kan sedikit ya. Harusnya dhaif banyak gitu. Atau dhaif berkali-kali. Alhasil dhaif sekali maknanya di Indonesia adalah sangat dhaif au dhaifun jiddan. Kenapa? Karena rawi di sini yang bernama Ja'far ibnu Zubair dan dia Al-Bahili, seperti qabilahnya Abu Umamah Al-Bahili, telah ditinggalkan hadisnya oleh para ulama. Maka lafaz-lafaz para ulama kepada dia sangat sangar, sangat keras. Pertama, berkata Abu Hatim, dzahibul hadis matrukul hadis. Lafaz-lafaz seperti ini, dzahibul hadis matrukul hadis, hadisnya dibuang to the trash, dibuang ke tong sampah. Dan berkata Abu Zur'ah Ar-Razi, temannya Abu Hatim, laisa bisyai, bahwa dia itu tidak ada apa-apanya. Kalimat laisa bisyai penafian secara mutlak, bimakna in English nothing, tidak ada apa-apanya. Maka ini menafikan orang ini bukan muhadits sama sekali, tidak ada ilmu hadis, tidak ada hafalan yang benar padanya. Dan disebutkan wa amrun an yadriba ala hadithahu, dan agar dipukul hadis-hadisnya, maknanya dibuang hadis-hadisnya. Seperti ucapan Imam Ahmad ibnu Hanbal, idrib ala hadithahu, maka hadis-hadisnya itu dipukul, maknanya dipukul, tidak dipakai, dibuang, dirusak. Jadi hadis-hadisnya itu dipukul, dirusak, jangan dihafalkan hadis-hadisnya. Dan berkata Ahmad ibnu Shu'aib An-Nasai, matrukul hadis, maka dia dibuang hadisnya. Dan Imam Ad-Daruqutni mengatakan matrukul hadis, juga dibuang hadis-hadisnya. Dan berkata Ali ibn al-Madini, la yuktabu hadithahu, tidak boleh, haram meriwayatkan hadisnya. La yusawi syai'an, dia bukan seorang muhadis, hadisnya itu tidak bermanfaat sama sekali. Dan lebih parah dari itu, dia mengatakan wada'a ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'umi'ah hadis kadhib. Dia memalsukan hadis dari Nabi
sekitar 100 hadis. Maka para pemalsu hadis, mereka tidak takut memalsukan hadis, dibuat sanad dan ucapan Nabi dari kepalanya. Tidak takut mereka. Nabi tidak berbicara demikian, dia bilang Nabi berkata demikian. Di sini dustanya bukan hanya dusta ucapan manusia, tapi dusta atas Nabi. Sehingga orang yang tidak mengetahui ilmu hadis akan mengamalkan hadis-hadisnya. Maka orang ini sangat berbahaya. Kata Ali Ibnul Madini, memalsukan hadis Nabi 100. Maka Ali Ibnul Madini mengetahui ahlul ilal, ahlu penyakit hadis. Dia tahu ini hadis-hadis dari Ja'far yang mana dia itu pendusta. Maka di sini sanadnya dhaifun jiddan karena Ja'far ibnu Zubair al-Bahili dia adalah bukan hanya matruk ditinggalkan dari segi hafalannya yang rusak, tetapi disebutkan oleh Ali Ibnul Madini pemalsu hadis. Maka Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan mengatakan dha'afahu jiddan, para ulama telah mendoifkan jiddan. Dan Yazid Ibnu Harun Al-Aili yang hidup setelahnya mengatakan akdzabun nas, dia pendusta besar, pendustanya dari manusia. Maka hadis-hadis seperti ini dibuang. Maka lihat di sini dia memberikan lafaz dari alamat hadis-hadis yang maudhu seperti di ilmi mustalah hadis, lafaz-lafaznya kelihatan dibuat disusun seperti pantun, akhir-akhirnya ha. Lihat di sini. Lakanud alladhi ya'kulu wahdahu wa yadribu 'abdahu wa yamna rifdahu. Semuanya hu. Di antaranya seperti itu. Tidak terus kalian menghukumi hadis-hadis seperti ini maudhu karena ujungnya sama seperti pantun, tidak. Tetapi dari alamatnya karena kita telah mengetahui karena Ja'far Ibnu Rabi di sini Ibnu Zubair Al-Bahili memang kadzab, sehingga kita tahu bahwa hadis ini hadis yang palsu. Taib, kalau begitu, kalau khobar ini datang dari Nabi dipalsukan, lalu bagaimana tafsirnya? Lakanud. Alhamdulillah telah datang tafsir dari salaf. Maka tafsir lakanud ditafsirkan oleh salaf selain dari jalan tadi dari Nabi, maka telah cukup datang dari sahabat. Maka sahabat jika sanadnya sahih itu telah cukup. Maka telah datang jalan dari sahabat. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ibni Abbas dari jalan dikeluarkan oleh Imam At-Tabari, haddatsana Muhammad ibnu Sa'ad, haddatsani abi, haddatsani ammi, haddatsani abi, an abihi an Ibni Abbas. Hada ma'ruf bisilsilah mada ya Hudzaifah wa mahaluh. Difakir. Qad daiman madha ma'ana silsilah kama hada, haddatsana abi an ammi an abi an ammi an Ibni Abbas, yusamma silsilah mada? Aina as-saut? Haisa ada daiman. Kenapa mikrofonnya? Habis baterai, diganti. Taib. Sanad ini dinamakan silsilah al-aufin. Mahaluh dhaif. Man ladhi ta'rif dhaif huna? Dari Atiyah Ibnu Sa'id Al-Aufi yang meriwayatkan dari Ibni Abbas dan yang sebelumnya. Maka silsilah al-aufin maknanya silsilah dari orang-orang al-aufi, dinamakan silsilah al-aufin dhaif. Dan sanad dari Ibnu Abbas, dari Atiyah al-Aufi dari Ibni Abbas itu banyak di tafsir At-Tabari. Maka oleh sebab itu jika kita mengetahui sanad ini, sanad silsilah al-Aufin dan derajatnya dhaif, maka sangat baik bagi kita. Kenapa? Karena kita akan memeriksa hadis-hadis
di tafsir Imam At-Tabari selalu berulang, sehingga kita tahu derajatnya dhaif. Maka sanad yang pertama datang dari silsilah Al-Aufiyin, yang mana berkata Imam Ibnu Abbas, la kanud ay la kafur li rabbih. Mereka orang-orang yang kufur nikmat kepada Allah Jalla wa Ala. Maka sanad ini dhaif. Namun telah datang sanad yang kedua. Dan di sanad yang kedua masih diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan haddatsani Ubaidullah ibni Yusuf Al-Jubairi. Qala haddatsana Muhammad ibnu Katsir, haddatsana Muslim an Mujahid an Ibni Abbas. Maka di sini sanadnya semua rijalnya thiqat kecuali Muslim, dan di sini Muslim yang meriwayatkan dari Mujahid, Muslim an Mujahid an Ibni Abbas, Muslim ibnu Salim al-Juhani al-Kufi al-Basri. Maka dia Muslim ibnu Salim dalam keadaan rawi yang saduq hasanul hadis. Dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi salihul hadis, laisa bihi ba's. Dan dikatakan oleh Imam Ad-Daruqutni la ba'sa bihi. Dan dithiqahkan oleh Yahya ibnu Ma'in, dan dikatakan oleh Ya'qub ibnu Sufyan la ba'sa bihi. Maka rawi ini antara thiqah dengan hasan. Yang jelas jika dikatakan thiqah boleh karena Yahya ibnu Ma'in mensiqahkannya. Jika dikatakan hasan itu lebih baik karena para ulama menurunkan sedikit, mengatakan la ba'sa bihi. Yang jelas antara sahih hadis atau atsar ini atau hasan. Maka periwayatan Muslim Ibnu Salim bisa dikatakan hasan ataupun sahih. Maka atsar yang datang dari Ibnu Abbas sanadnya hasan atau sahih. Maka berkata Ibnu Abbas, li rabbihi lakanud ay li rabbihi lakafur, bahwa mereka itu orang-orang yang kufur nikmah.